Ini ada pertanyaan dari pemuda nih, Ustaz. Sepertinya dia mau menikah nih, Ustaz. Mau nikah apa niat nikah? Mau nikah. Mau nikah. Sudah calon ya? Iya. Oke. Gimana tuh? Assalamualaikum Ustaz. Calon istri saya langsung meminta pemisahan harta sebelum menikah. Apakah itu layak untuk dilanjutkan ke tahap pernikahan? Mohon jawabannya. Urgent ini. Masya Allah. Allah fikum. Jadi gini, justru Islam itu memiliki konsep adanya pemisahan aset antara suami istri, ya kan? Jadi perlu diketahui bagi pasangan yang hendak menikah itu harus jelas ini milik siapa. Ada profiling harta istri, ada profiling harta suami. Ketika mereka berumah tangga nanti, gitu kan ya, belum punya anak sekian tahun, terus gitu kan ya, ini penting pemisahan aset tadi. Karena ketika terjadi kewafatan, maka aset yang dimiliki istrinya lah yang akan diwariskan kepada suami dan keluarganya. Begitupun sebaliknya ketika suami wafat, ya harta suami saja. Maka penting pemisahan aset. Mana aset suami, mana aset istri. Nah, ketika di awal sudah perjanjian seperti itu sudah bagus. Tergantung niat. Ya, kalau niatnya dengan dasar curiga, tidak percaya, lebih baik cari calon yang lain deh. Tapi kalau niatnya untuk tadi ya, untuk prinsip keadilan, kejelasan, menghilangkan keambiguan, itu bahkan hasan nih baik. Bahkan syariat agama juga ya, Ustaz. Betul. Jadi harus dicatat kita itu ketika berumah tangga itu mana harta bawaan kita, mana harta dapatan. Jika ada harta kongsi bersama pasangan, berapa kongsi masing-masing harusnya tercatat. Adil berarti ya. Adil artinya transparan, akurat, dan tertulis gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ambigu. Nah, maka sebenarnya langkah tadi itu sudah bagus, preventif ya. Jangan sampai, mohon maaf gitu kan ya, ketika ada perempuan nikah dengan laki-laki karena nggak ada perjanjian sebelum pernikahan, ternyata laki-laki banyak hutang. Akhirnya perempuan ini nanggung hutang si suaminya kan. Nah, di sini nggak ada transparan kan. Maka penting ya harta istri, hutang istri, hutang suami, jelas seperti itu. Makanya ada dinding pemisah antara kepemilikan mereka berdua. Karena kan nggak ada milik berdua bareng-bareng, kan ya, maka dipisahkan. Ketika milik berdua, oke, milik berdua, tapi kan ada kongsi berapa porsi masing-masing. Nah, pasti ada kongsinya, seperti itu. Patokannya bukan atas nama sertifikat, tapi pengakuan kepemilikan tadi. Ini milik siapa? Wallahu bisa. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi lanjut ya, Ustaz ya? Lanjut. Bismillah. Kalau nggak ada kecurigaan ya. Ya, oke. Assalamualaikum.